funky. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Uliadila. Kali ini saya akan mempresentasikan hakikat sila-sila Pancasila. Pada hari ini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu hakikat sila 1, hakikat sila 2, hakikat sila 3, hakikat sila 4, hakikat sila 5, dan penghayatan Pancasila. Yang pertama saya akan membahas hakikat sila ke-1. Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan dari segala sesuatu di dalam negara Republik Indonesia dengan hakikat Tuhan. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dan seluruh makhluk hidup. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat Tuhan adalah sempurna, perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, penciptaan alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Indonesia mengakui adanya agama, bentuk pengakuan dan keyakinan adanya Tuhan, mengandung makna tauhid, menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Selanjutnya saya akan membahas hakikat sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang berbudi, yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya, mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma dan kesusilaan. Mengandung makna kesadaran sikap yang perilaku yang mengandung nilai-nilai moral, mengandung makna adanya pengakuan terhadap HAM, mengandung hakikat manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani, hak asasi berpadu dengan kewajiban asasi, adanya kebebasan yang bertanggung jawab, hak milik pribadi berfungsi sosial. Selanjutnya saya akan membahas hakikat sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Mengandung arti adanya usaha bersatu dalam kebulatan tekad mewujud tujuan bersama. Mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan cinta tanah air, simbol perekat Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan atas kodrat manusia yang memiliki kecenderungan untuk bersatu, berbangsa, bersuku, dan bernegara. Selanjutnya saya akan membahas sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang artinya sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu yang kedudukan tertingginya berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti pengguna pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut serta akan rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai kebutuhan kodrati manusia yang bersatu. Demokrasi Pancasila mengandung muatan berpaham negara hukum, konstitusionalisme Indonesia, kedaulatan di tangan rakyat, pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah berdasarkan perwakilan, sistem pemerintah presidensial, tidak ada dikotomi mayoritas maupun minoritas. Selanjutnya saya akan membahas hakikat sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial sejalan dengan tema adil dan beradab di sila kedua. Cita-cita adanya tatanan masyarakat yang adil, penguasa adil pada rakyat dan rakyat adil terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Keadilan yang dicita-citakan terdiri dari adil secara ekonomi, adil di hadapan hukum, adil dalam kesempatan politik, adil dalam kehidupan berbudaya. Selanjutnya saya akan membahas penghayatan Pancasila. Pada materi terakhir ini, penghayatan Pancasila secara pokok dapat dikemukakan sebagai filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan 1945 merupakan suatu kebudayaan yang utuh dan tersusun secara teratur, sistematis, dan bertingkat. Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat. Yang ketiga, jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi proklamasi. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berdasarkan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, berhubung dengan itu kesatuan tafsir silsilah Pancasila bersumber dan berdasarkan pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum tertampung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu diselidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, penafsiran sila-sila Pancasila. Baiklah, berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Apabila salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.